Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabu ilaihil wasilah. Ayat. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahid. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, para sahabat, kerabat, teman-teman semuanya, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dikehendaki hadir di majlis manaqib. Tentu ini semua karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majlis yang baik, berkumpul bersama orang baik, insyaallah husnul khatimah, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia istiqomah di dalam melaksanakan sunnah. Ketiganya, kita berterima kasih kepada Allah bahwasanya kita senantiasa dikasih istiqomah, tumaninah dalam mengamalkan amaliyah, membaca manaqib Syaikhul Qadir Jailani yang mana biasa kita laksanakan sebulan sekali bertanggal 10 malam 11. Dan malam ini malam ke-11 atau sudah tanggal 11. Jadi kalau Hijriah itu maghrib itu sudah tanggal 11. Jadi tanggal 11 ini tanggal wafatnya beliau Syaikhul Qadir Jailani. Beliau wafat di bulan tanggal 11 bulan Rabiul Tsani. Kemarin Rabiul Awal itu bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bulan itu lewat, masuk ke bulan Rabiul Tsani. Inilah bulan wafatnya beliau Syaikhul Qadir Jailani. Maka malam ini kita memperingati haulnya beliau disebut Manaqib Kubra. Ya. Kenapa disebut Manaqib Kubra? Karena pas dengan bulannya wafatnya beliau. Semua murid-murid beliau atau Thariqah Qadiriyah wa Muhammadiyah itu memperingati haulnya Syaikhul Qadir Jailani dimanapun mereka berada. Oleh karenanya malam ini kita buat banner, ya, ini kalimatnya Haul Akbar Syaikhul Qadir Jailani Jamiah Thariqah Qadiriyah wa Muhammadiyah. Di sini ada foto beliau, ya itu sebetulnya bukan foto, tapi
itu hanya lukisan karena dulu belum ada foto. Cuma kalau ciri-cirinya itu ada riwayat beliau alisnya seperti ini, sama seperti Nabi. Kalau Nabi apa namanya disebut maulid, maulid itu di situ kisah riwayat Rasulullah dari mulai lahir perjuangannya sampai wafat diceritakan, termasuk bentuk fisiknya. Ahsan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi di maulid itu diceritakan bahwa Rasulullah itu sebaik-baik manusia khalqan wa khuluqan, baik fisiknya maupun budi pekertinya, akhlaknya, perilakunya itu paling baik Rasulullah SAW, sempurnanya manusia. Itu diceritakan semua di maulid. Maulid Dewa, maulid Berjanji, maulid Syaraful Anam, maulid Sintuduror, yang banyak maulid karya ulama. Karena itu kalau baca maulid sebetulnya nggak boleh sembarang kita comot sih. Tetap harus ada adab cara membaca. Karena ulama larang itu tidak sembarangan. Dia istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika membaca itu tetap kita harus beradab. Kalau baca maulid, ya, jadi maulid itu ya dibaca ya tetap awalnya ada mukadimah. Karena si pengarang itu pasti dia memuji Allah, membaca Bismillah, kemudian membaca Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang itu dilewatin, mukadimah itu dilewatin, itu kurang sempurna ya kalau secara bacaan itu. Karena saya sedikit mengerti di ijazah tentang cara membaca maulid. Jadi bagaimana yang benar, yang ada, seandainya mau dilengkap, yang sekira-kira pas, ya, tidak main cocok gitu. Nah terus ini di sini juga di mana gitu diceritakan bentuk fisiknya beliau Syaikhul Qadir, dari mulai fisiknya sampai perilakunya. Apa kita nabi qasasihim ibratun liulil albab. Quran juga begitu. Quran menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, para wali, termasuk Fathul Hakim itu diikhtilafkan. Ada yang mengatakan beliau itu nabi, ada yang mengatakan beliau wali. Tapi tercantum namanya di dalam Quran. Dikisahkan kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Aku ceritakan ini sungguh kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang terdahulu itu ibratun, menjadi ibrah, menjadi pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Siapa ulil albab? Di Al-Quran dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa melatih hatinya, melatih jiwanya untuk zikir kepada Allah, baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring. Itu pangkatnya ulil albab. Jadi kalau orang sudah bisa berzikir baik ketika berdiri, duduk, tidur, itu pangkatnya ulil albab. Diceritakan sehingga dilukislah, alisnya begini, matanya begini, beliau kalau berpakaian seperti itu, mulutnya seperti ini, jenggotnya panjang, dilukis. Sehingga banyak lukisan beliau tapi mirip-mirip sedikit. Nah ini di sini ada foto guru kita, beliau mursyid, ya, Hamil. Alhamdulillah kita semua wafat kemarin tanggal 7 Syawal. Nah terus di bawahnya itu ada saya. Ini sebetulnya bukan saya pengen dipajang-pajang foto ini, tapi ini diperintah. Terus terang saya sampaikan bahwa saya diminta untuk memberikan foto kepada beliau karena muridnya dilaporkan kata beliau ke Rasulullah ke Syaikhul Qadir. Jadi dari sekian banyak foto yang saya kirim kepada beliau, ini yang disetujui. Ini yang disetujui kata beliau ini. Jadi kalau mau dibawa, mau dipakai, mau ditoh buat jamaah, ini fotonya. Jadi dari sekian jadi nggak sembarangan foto juga ya kita ini. Jadi itulah kadang
asa menurut kita cakep, tapi menurut beliau belum tentu. Jadi kata kita cakep, kata Allah belum tentu. Jadi yang menilai itu bukan fisik, bukan lahiriah, tapi batiniah. Kelihatan cakep lahirnya, tapi tidak ada sinarnya, tidak ada nurnya, katanya hilang. Karena nanti nggak nyambung kalau dipakai kalau itu. Sehingga ketika saya kirim dan beliau ini pakai pasang. Jadi saya masang foto pun bukan karena keinginan. Ini yang sering saya sampaikan, kalau kita menjalankan satu amalia karena perintah, insya Allah bukan dia. Ya. Tapi kalau kita majang sesuatu karena keinginan kita, itu bisa muncul karena keinginan. Nanti kesananya banyak sekali, pameran, riak dan macam-macam. Tapi kalau kita dipaksa, diperintah sama guru, tidak ada riak. Kita menjalankannya karena taat. Itulah bedanya keinginan dengan diperintah. Jadi harus harus dipahami bahwa apapun yang saya jalankan ini bukan karena keinginan, tapi perintah. Termasuk memimpin manakib seperti ini pun dasarnya bukan karena kemauan saya punya jemaah kulit, tapi karena memang perintah. Dulu ya beliau ini, kalau kita belajar sejarah, Rasulullah itu sebelum beliau jadi pemimpin itu sama Allah itu digembleng. Ya, itu tuh dipimpin dengan cara sholat setiap bulan masuk ke Gua Hiro, sebulan menyepi di sana bulan, sampai beliau menikah dengan Siti Khadijah. Ditelanjutkan kebiasaan beliau terus sebulan. Nah, terakhir menjelang usia beliau masuk ke 41, barulah beliau ditambah akadnya menjadi 40 hari. Nah, jadi maju 10 hari bulan apa kalau kata kita bulan Noah. Jadi jangkauin supaya 40 hari. Maka 40 hari itulah terakhir usia 40, beliau didatangi malaikat Jibril dengan bahasa Iqra, Muhammad baca. Nah, dikasih Al-Quran. Ulama di situ khilaf, artinya ada yang mengatakan pas tanggal 17 Ramadan, bulan puasa. Baru setelah dia itu gerakan muncul ke permukaan menjadi pemimpin sukses. Kenapa? Dibimbing selalu oleh Allah. Kenapa? Ada cahaya dalam hatinya, zikir. Itulah yang membuat hubungan beliau dengan Allah tidak terputus. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Muhammad, kamu sing sabar menemani orang yang zikir kepada Allah. Ya, itu perintah Allah kepada Rasulullah. Jadi Muhammad, kamu sing sabar menemani orang yang zikir kepada Allah siang, pagi dan sore, yang tujuannya hanya mencari keridhaan Allah. Wala taku aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan sampai kau berpaling karena hanya mengejar urusan dunia. Kau tinggalkan jamaah zikir hanya mencari kesenangan dunia. Jangan sekali-kali kata Allah itu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kamu ikuti orang yang hatinya aku lalaikan dari mengingat Allah. Itu peringatan dari Allah. Jangan sekali-kali kamu ikuti, andai kata kamu ingin menjadi pengikut orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat Allah. Wa tabahu, yang hanya menuruti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, perilakunya semena-mena. Jadi tidak ada zikir, tidak ada bimbingan. Kalau memimpin maka hancur semuanya. Maka syarat untuk menjadi pemimpin kata Allah harus senantiasa sambung kepada Allah dengan mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sukses. Udah Nabi Musa dijanjikan kitab Taurat harus pergi ke Gunung Tursina, diperintah sama Allah 30 hari 30 malam.
Ayatnya wa'adna Musa salasina lailatan. Musa dijadikan Allah 30 malam untuk menerima Taurat. Wa atmamnaha bi asrin. Kemudian setelah 30 hari lewat, disempurnakan, ditambah kata Allah 10 hari lagi Musa. Sehingga wa tamma miqatu rabbi arba'ina lailatan. Sempurnalah Nabi Musa tirakatnya 40 hari. Maka disitulah kemudian dikasih Allah kitab namanya Taurat. Di 40 hari ini angka yang bagus. Nabi Yunus juga begitu. Nabi Yunus ketika ditelan ikan, berapa malam dia diburu ikan? Ada yang mengatakan 3 malam, ada yang mengatakan 7 malam, ada yang mengatakan 40 hari 4 malam. Saya lebih percaya 40 hari 40 malam. Beliau di perut ikan, tidak cuma diam, tapi berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus beliau berzikir sampai kemudian Allah keluarkan. Allah bilang dalam Al-Quran, kalau la annahu kana minal musyabbihin la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Yunus ya bukan ahli zikir, tidak berzikir di perut ikan, maka la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia akan tinggal di perut ikan selamanya sampai hari dibangkitkan. Jadi keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan, kenapa? Karena dia terus berzikir kepada Allah sehingga Allah mengeluarkannya dari perut ikan. Zikir itu dahsyat. 40 hari akan dahsyat. Termasuk amaliyah ini, syarat memimpin manaqib ini pun harus ada tirakat. Ya. Dijajar sama guru selama 41 hari berpuasa, kemudian malamnya dibaca terus menerus ya, karena itu secara administrasi untuk mendaftar kepada Syaikhul Qadir Jilani. Jadi begitulah didikan para ulama-ulama sufi, ulama-ulama terdahulu, diteruskan kepada guru-guru kita, cara didik murid-muridnya agar nanti ketika menjadi pemimpin, menjadi imam, siap ya, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi sampaikan, saya seperti ini bukan keinginan, tapi memang perintah ya, dengan ayat wa anah taratuka pastami lima yuha. Saya diajak, kemudian dikasih ayat wa anah taratuka pastami lima yuha. Aku pilih kamu, maka dengarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya senantiasa mengajak kepada teman semuanya, sahabat ya, mengajak untuk senantiasa kita berkumpul bersama menjalankan hadis Rasul, alaikum bil jamaah. Wajib kamu harus senantiasa berjamaah. Wa iyyakum wal furqah. Takutlah jangan sekali-kali kalian berpisah, bercerai-berai, keluar dari jamaah. Karena syaitan al-wahid, karena syaitan ini akan ngejar orang yang sendirian. Ya, syaitan akan ngejar orang yang sendirian. Saya dialamkan orang sendirian itu nanti banyak perkara di dunianya. Kalau kita nggak punya teman, dia perlu sesuatu, ya channel nggak ada, teman nggak ada, kenalan nggak ada, susah itu ngurus sesuatu ya. Datanglah orang deketin, nawarin jasa, nah, tiba-tiba dia ditipu ya. Itulah kalau orang sendirian ditipu, keluar duitnya banyak. Begitu juga kalau orang sendirian, akan datang setan menipunya, mengajarnya, menyesatkannya. Maka Rasul tegaskan, alaikum bil jamaah. Jangan sekalian kumpulah terus dengan jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Jangan sekali-kali yang berpisah. Karena setan akan kejar orang yang sendirian. Jamaah silakan. Jamaah, saya tidak memaksa, meskipun saya ya silakan nyamannya di mana saja, tapi jangan sendirian, jangan sampai sendirian karena godaannya banyak. Karena setan akan kejar orang yang sendirian. Jadi kalau berjamaah kuat, itu pesan Rasulullah SAW. Termasuk pesannya Syaikhul Qadir Jilani, wastami'u
berkumpullah kalian selalu ala dzikrillah ta'ala di majlis-majlis zikir. Jangan kalian berpisah. Wasbiru, bersabarlah, beradab. Jangan kalian kerasulan, jangan kalian hukuman, ya. Teruslah berharap kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya beliau. Nah, jadi foto ini dipasang, sekali lagi saya sampaikan ini karena perintah beliau kalau mau dipasang yang ini, nah itu perintahnya. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan memperingati haulnya beliau. Sebelum kita membaca manaqibnya beliau mempunyai banyak karomah, ya. Karomah itu muncul karena istiqomah. Karena beliau 25 tahun dulu keluar masuk hutan, riyadhahnya tirakamnya. Riyadhah tirakamnya 25 tahun masuk hutan, keluar hutan ke tempat-tempat yang angker itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak kenal orang gak kenal beliau. Nah, ini diceritakan di sini. Maka saya cerita sedikit mengenai karomahnya beliau. Nah, di sini sengaja kalau pas manaqib kubro kemarin saya sudah sampaikan dengan ibu, kita akan motong ayam, kita bikin hitungan. Ini karena kebiasaan. Di sini ada apa namanya? Ada riwayat tentang masalah lingkungan ini, ya. Wabik karomatihi, ini di halaman 58. Coba lihat kitabnya 58. Wabik karomatihi, di antara karomah kemuliaan beliau, kemuliaan, jadi sebetulnya beliau itu tetap manusia yang lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Karena mampu mengosongkan dirinya sebagai manusia yang murid, maka Allah memberikan berbagai macam ilmu kemuliaan termasuk karomah. Di antara karomah yang dititipkan Allah kepada beliau, itu bahasa tohimnya, bahasa enaknya, anak ro'atan atatu biwaladinya, ada seorang perempuan datang kepada beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu syawwiqahu ila suhbati syekh. Perempuan itu menyerahkan anaknya atau putranya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani agar dijadikan santrinya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu punya pesantren tempat suluk, ya, tempat suluk, tempat membimbing, membentuk seseorang untuk menjadi betul-betul menjadi pemimpin, menjadi orang soleh. Maka datanglah seorang perempuan bersama anaknya menyerahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani agar dijadikan santrinya. Waktu saltikahu, kemudian anak itu diperintah sama Syekh Abdul Qadir untuk suluk. Suluk itu menjalankan berbagai macam riyadhah, fa'amaroh bil mujahadah, diperintah sama Syekh Abdul Qadir untuk mujahadah, riyadhah, tirakat, ya. Yang sering disampaikan lalu tirakat itu macam-macam. Tirakat itu ada mungkin yang jarang tidur, ya. Ada yang makannya sedikit atau enggak makan sama sekali, cuma air saja, itu tirakat namanya riyadhah. Dan itu sudah terbiasa bagi para murid-murid Thorekoh, termasuk muridnya beliau ini. Diperintahlah si santri ini untuk suluk menjalankan riyadhah Thorekoh, usul di Thorekoh salat, menjalankan Thorekohnya salafus soleh, ya, ulama-ulama terdahulu. Qara'athu yauman nakhilan, sudah berapa lama, mungkin bertahun-tahun ibunya kangen nengokin, lihat anaknya udah sebesar apa, bagaimana gitu. Ibunya kangen, kemudian datang ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Qara'athu, dilihatlah anaknya itu oleh ibunya. Kelihatan apa? Nakhilan itu kurus, krepek, hampir-hampir tidak berdaging.
Menes seorang ibu melihat anaknya di pondok pesantren, oh anak saya jadi begini, ya kayak tersiksa, itu pikirin sang ibu. Sementara walatu yakulu hujan syair, dia masuk ke kamarnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan melihat Syekh Abdul Qadir Jilani sedang makan yakulu hujan syair ini ya anaknya makannya itu dilihat makannya cuma kalau kayak kita itu roti geblung, roti yang tidak enak itu makanan anaknya. Sementara wadakholat ala syekh wajadat baina yadayhi adma jajatin mabuqatin. Begitu dia masuk ke kamarnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dia temukan Syekh Abdul Qadir Jilani sedang makan bekakak ayam, ya. Dan di tangannya tersisa tulang dajajatin mabuqatin, tulang yang udah bersih, udah betul-betul bersih dari daging tulangnya tok. Ini makanya tulangnya kulit bersih, tulangnya saja. Pasalah adil makna bidari, ibunya sedikit ya seudon juga sama Syekh Abdul Qadir. Oh begini ya, anak saya makannya seperti itu, sementara gurunya makan pakai ayam, anak saya juga dikasih makan seperti itu. Itu seudon orang tuanya kepada beliau. Masalah hadil makna bidari, sehingga beliau nanya, apa maksud ini? Apa makna dibalik semua ini? Anak saya dikasih makan seperti ini sampai badannya nggak ada dagingnya, sementara Anda makan ayam begitu nikmatnya. Kata si ibu akan ini. Qalu asyhadu yadahu ala rizq. Kemudian setelah ditanya begitu, apa maksudnya Tuan Syekh seperti ini? Kata ibunya. Maka kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mengumpulkan tulang belulang ayam, ditaruh di tangannya. Waqala laha, kemudian beliau berkata kepada tulang tersebut yang ada di tangannya, umi bi'illah, wahai ayam, hiduplah dengan izin Allah. Alladzi yuhyil idham, yang telah menghidupkan tulang belulang, wa yamin, dan tulang itu sudah menjadi hancur, menjadi debu. Wahai tulang, kata beliau, hiduplah dengan izin Allah yang telah menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi debu. Maka setelah beliau berkata demikian, faqamat tajajatu sawiyatan, tulang belulang yang tadinya pisah-pisah menyatu kembali, kemudian dibungkus dengan daging, kulit, sampai berbentuk ayam, sawiyatan, sampai berbentuk ayam semula. Wasohat, ayam itu kemudian mengguruyuk, bunyinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Itu kurbi ayam ngokok yang setelah dihidupkan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian guruyuk dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Kalau itu Masya Allah itu tambah ya, itu ayat bolehnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Jadi seperti ayat seperti biasa. Maka setelah ayat itu boleh pergi, faqala berkatalah Syekh Abdul Qadir Jilani kepada perempuan itu, kepada ibu anak santri itu, idza sara ibnuki hakadha, kalau anakmu sudah bisa seperti ini, sudah bisa menghidupkan ayam ini, maka falyakul masya'a, silakan makan sesukanya. Nah, itu didikan beliau. Jadi memang seperti itu. Jadi kata beliau, jangan makan enak dulu ya. Kalau belum selesai pelajarannya, selesai tirakatnya, selesai riyadhahnya, itu cara beliau menggembleng, mendidik murid-muridnya. Begitulah ya cara guru-guru kita menggembleng, mendidik bagaimana si murid dipersiapkan untuk menjadi seorang imam atau pemimpin, agar kelak seandainya beliau menjadi pemimpin,
betul-betul bisa memimpin, bertanggung jawab kepada umat, kepada jamaahnya, dunia maupun akhirat. Jadi itu. Jadi bukan karena keinginan, tapi karena memang diperintah, dipaksa untuk mengajak sebanyak-banyaknya. Karena nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Para ulama, para wali itu menjadi pewarisnya para nabi. Syafaat uzma itu syafaat miliknya Rasulullah SAW. Ada syafaat guru, ada syafaat syuhada, ada syafaat wali. Nah, ketika syafaatul uzma dibuka oleh Rasulullah, maka nanti ada syafaatnya guru. Ya, jadi kalau guru, para wali dikasih kuota misalnya nyafaatan 70.000, nah ini kita ambil. Misalnya kita punya guru dikasih kuota bisa memberi syafaat 70.000, jadi kita kejar. Kalau seandainya saat ini baru 20.000 masih banyak kan, maka ajaklah ke tempat-tempat seperti ini keluarga kita. Aku sakum wa'alaikum ma'alok. Jadi selamatkan keluarga kita itu dari api neraka. Jadi kalau seandainya kita dikasih hadiah, datang ke satu majlis, setiap orang akan mendapatkan minyak goreng 5 kilo. Tapi kalau dia membawa 2 orang mendapat 10 kilo, bawa 3 orang mendapat 15 kilo. Nah itu kita manfaatkan. Jangan sampai kita datang sendiri cuma dapat 5 kilo. Kalau masih bisa kita ajak 2-3 orang, berarti dapatnya lebih banyak. Inilah majlis seperti ini. Dapatkan barokah yang lebih banyak kalau seandainya kita membawa keluarga kita. Itu diantaranya karomannya beliau. Satu, ya banyak sekali, tapi tidak bisa diceritakan seluruhnya karena waktu. Hanya sedikit saja itu untuk menambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada beliau. Karena beliau berkata, aku ini seorang kekasih, waris Rasulullah SAW. Aku akan mengentas, aku akan menuntut orang-orang yang terpleset dari muridku, mereka pencintaku, mereka jamaahku. Akan aku gandeng tangannya, aku tuntun dia ke surga, baik ketika dia hidup ataupun sudah mati. Itu perkataan beliau ya di dalam menakib seperti itu. Maka mudah-mudahan dan kita senantiasa berkumpul di majlis beliau, kita bisa mendapatkan syariatnya, jadi wasilah selamatnya kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.